Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat Maghrib rahimakumullah. Ikhwan yang Allah muliakan. Alhamdulillah ala kulli hal, puji dan syukur kepada Allah senantiasa kita panjatkan dan di setiap nikmat yang Allah titipkan. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan selalu Allah limpahkan juga atas keluarga, sahabat dan pengikut beliau sepanjang zaman. Jamaah salat Maghrib rahimakumullah, kajian kita pada malam hari ini mengangkat sebuah tema dari kitab yang berjudul Minhatul Mughis. Buku ini membahas tentang disiplin ilmu mustalahul hadis yang ditulis oleh salah seorang ulama Al-Azhar, dan beliau juga sebagai pengajar di Wazaratul Ma'arif Al-Umumiyah di Mesir. Beliau bernama Syekh Hafiz Hasan Al-Mas'udi. Di bagian akhir dari buku tersebut, beliau membahas dan mengangkat tentang adabus syekhi wa talib. Adab, etika yang mesti harus diperhatikan, baik dia sebagai seorang guru ataupun berstatus sebagai seorang murid. Sebab ilmu agama tidak cukup hanya kita rekam sebanyak mungkin, tapi kita juga perlu adanya keberkahan dari ilmu tersebut, di mana keberkahan tersebut akan Allah beri jika kita menggali ilmu tersebut dengan memperhatikan adab dan etika. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara pribadi pernah memiliki pengalaman punya seorang dosen, Syekh Muhammad Abdul Latif. Beliau pakar dalam disiplin ilmu usul fikih Hanafi. Dalam dan saat mengajar, kita tidak boleh konsentrasi terbagi. Jadi kalau sudah beliau masuk ke ruangan, dan kebetulan saat itu beliau mengajar di pasca sarjana, mahasiswanya paling kurang lebih 4-5 orang. Jadi satu meja langsung berhadap-hadapan dengan dosen. Buku yang kami baca adalah buku yang menjadi rujukan usul fikih dalam madhab Hanafi, Usulul Bazdawi, Kasful Ashrar, Usulul Bazdawi. Jadi kalau udah beliau masuk, mahasiswa tak boleh terlambat walaupun semenit. Kalau beliau masuk, mahasiswa tak boleh masuk, tapi tak boleh pulang. Pintu ditutup. Dan ketika beliau sudah mulai memberikan materi, kita yang ada di hadapan beliau yang kisaran 4-5 orang saja, itu kitabnya dibuka. Pulpen tidak boleh dipegang. Tangan harus seperti ini, bahkan bergerak pun boleh dikatakan tidak boleh. Sampai kalau diibaratkan burung hinggap di kepala itu kada terbang. Mata kita harus fokus, tidak boleh mencatat. Tidak boleh mencatat. Bahkan saking terlalu lama kita menyimak beliau, pandangan kita kosong, langsung beliau hempaskan tangan ke meja. Tama'aya wala yabni. Bahasanya cukup kasar luar biasa kalau menurut kita orang Asia. Enta ma'aya wala yabnal kalb. Ibnul kalb itu anak anjing artinya. Yang paling sopan tuh bahasanya humar, yahmar, keledai. 2 jam dengan beliau, dengan sistem pembelajaran seperti itu, terasa uyuhnya awak. Bergeraknya kita tahan. Mengikuti pulpen dia tidak boleh. Tapi 2 jam dengan beliau, dibandingkan dengan 1 bulan dengan dosen yang lain, lebih terasa yang 2 jam itu. Hafalnya, pahamnya, ingatnya. Karena itu, ulun baru memahami tentang potensi memori yang Allah beri ke kita. Itu persis sama dengan tenaga.
akal kita itu juga punya batas kemampuan, sebagaimana tenaga. Kalau kita mengangkat dua benda dengan dua belah tangan yang terpisah, umpama sebelah kiri 20 kilo, sebelah kanan 20 kilo, kita angkat masing-masing dengan sebelah kanan, terasa berat, karena saat itu tenaga kita terbagi dua. Tapi kalau yang satu kita angkat dengan dua belah tangan dulu, baru yang satunya dengan dua belah tangan, maka terasa ringan, meskipun mungkin lebih lama. Begitu juga akal kita. Kalau kita tidak mampu untuk mengkonsentrasikan perhatian, demikian juga konsentrasi kita terhadap materi yang disampaikan, maka sekalipun kita paham, pulang ke rumah itu mudah lupa. Nah, kalau di tempat kita ini yang sangat menerapkan sekali dengan adab-adab nuntut ilmu itu Syekh Muhammad Nuruddin Marbuk. Kalau udah belajar dengan beliau, buka kitab, kaki kita kelihatan begini aja, beliau marah. Anda tidak serius belajar, kata beliau. Ilmunya dapat, tapi berkahnya mungkin tidak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang ingin disampaikan oleh Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi tentang adabus syekh wa talib. Beliau mengatakan, amma adabus syekh wa talib famimma yashtarikani fihi tashihun niyyati wa tahsinul khuluq wa tatahhuru min a'radid dunya. Adab dan etika yang menyatukan guru dan murid. Artinya, seorang guru mesti harus perhatikan, sebagaimana murid pun juga mesti memperhatikan adab-adab berikut ini. Yang pertama, kata beliau, tashihun niyyah. Luruskan niat. Ngajar maupun belajar, luruskan niat. Apa yang ingin kita dapat? Dan Rasulullah SAW beliau mengingatkan, innamal a'malu binniyat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebab bisa jadi berada di tempat yang sama dengan program yang sama, tapi yang didapat berbeda. Niat itu yang sangat menentukan sekali. Tashihun niat. Yang mengajar maupun yang belajar, luruskan niat. Itu yang pertama. Jangan sampai perbuatan yang seyogianya perbuatan mulia menjadi hangus karena dirusak oleh niat yang keliru. Yang kedua, tahsinul khuluq. Guru maupun murid dituntut untuk memperbaiki akhlak, memperbaiki perilaku. Yang ketiga, at-tatahhur min a'radid dunya. Berusaha tidak menomorsatukan kepentingan-kepentingan duniawi. Kalau untuk menghilangkan sama sekali mungkin berat buat kita. Tapi setidaknya tidak memprioritaskan kepentingan-kepentingan duniawi pada saat kita menuntut ilmu. Kenapa? Karena menuntut ilmu itu ibadah. Berapa jam kita duduk di majelis dengan niat yang benar, maka selama itu pula kita tercatat beribadah kepada Allah. Makhluk Allah, baik malaikat bahkan sampai ikan yang di laut pun mendoakan, memohonkan ampunan. Karena itu seyogianya kita pelihara, kita jaga ibadah tersebut, jangan sampai kualitasnya berkurang hanya karena kita belum meluruskan niat. Aku menuntut ilmu sebagaimana Imam Al-Ghazali dalam Bidayatul Hidayah, untuk memperbaiki sesuatu yang salah akibat karena tidak tahu, atau untuk berbekal diri sehingga semakin lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang berdakwah, terlebih berdakwah, mengajar adalah amalan yang paling baik, sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada orang yang lebih baik, wa man ahsanu qawlan, perkataannya tidak ada yang lebih baik, mimman da'a, daripada orang yang berdakwah ila Allah, mengajak kepada Allah, wa 'amila shalihan, kemudian dia beramal saleh. Nah, oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, yuk mari kita sama-sama mulai dari ulun pribadi, lalu kita sama-sama semua, saat setiap kali kita hendak hadir ke majelis ilmu, pastikan niat kita tidak keliru. Kemudian akhlak kita perlahan-lahan kita perbaiki. Rasul mengatakan, innar rajula bihusnil khuluq la yablughu darajatal qa'imi bil-laili wa sha'imi bin-nahar. Tidak mustahil dengan akhlak yang baik seseorang bisa mencapai derajat orang yang setiap malam tahajud dan di siang harinya berpuasa. Apalagi udah tahajudnya Masya Allah, puasanya pun juga rajin,
akhlaknya kemudian diperbaiki. Pernah ulun sampaikan sebuah perbandingan ya. Mana bagusnya ibadahnya mantap tapi akhlaknya masih buruk dengan orang yang akhlaknya baik tapi ibadahnya masih buruk. Pernah ulun sampaikan dua-duanya baik. Cuman tugas kita bagaimana hari ini lebih baik dari kemarin. Saling melengkapi, saling berbenah diri, itulah sikap yang bijak. Nah, terus yang jelek siapa? Yang jelek yang ketujuh menilai orang. Yang ketujuh menilai orang. Yang akhlaknya baik tapi ibadahnya masih buruk, teruslah untuk berbenah diri untuk memperbaiki ibadah dan meningkatkan akhlak yang baik. Demikian juga yang ibadahnya baik, akhlaknya buruk, jangan sampai ibadahnya menjadi tidak maksimal nilainya karena hanya sekedar akibat akhlak yang buruk. Saling melengkapi, saling berbenah. Maka itulah sikap yang ideal. Karena untuk mencari yang lebih baik dan yang paling baik tanpa kurang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, jadi ada 3 adab di mana seorang guru dan murid itu sama. Pertama tadi, luruskan niat. Yang kedua, perbaiki akhlak. Dan yang ketiga, mari berusaha kita tidak memprioritaskan kepentingan duniawi. Wa yanfaridu syaikhu, adapun adab yang harus diperhatikan khusus oleh si guru. Yang pertama, bi an yusmi'a idahtija ilaihi, bahwa dia memperdengarkan ilmunya tersebut kalau diperlukan. Kalau orang tidak perlu, bukan kita pelit dengan ilmu. Kalau orang tidak perlu, orang tidak minta, maka siogianya seorang guru mesti hanya mengajar kepada orang yang perlu. Loh, kenapa? Persoalannya, orang yang merasa tidak perlu, lalu kita ajarin, itu sama dengan menistakan ilmu yang kita ajarkan. Sama dengan merendahkan ilmu. Sementara ilmu itulah yang begitu sangat mulia di sisi Allah. Maka dari itu, tidak sedikit sosok yang menjaga etika ini. Bila orang kadang meminta, kadang hendaknya bersuruh. Kecuali orang meminta. Tapi kalau orang meminta, selama kada ada halangan, selama kada ada kendala, sekalipun jauh didatanginya. Tapi bila orang kada meminta, bukan berarti pelit. Tapi kita menyampaikan sesuatu yang bernilai kepada orang yang tidak membutuhkannya, itu akan menyebabkan sesuatu yang bernilai tadi kurang dihargai. Kurang dihargai. Imam Malik rahimahullahu ta'ala ketika diminta oleh Raja Harun ar-Rasyid untuk mengajar 2 orang anak beliau, Amin dan Ma'mun. Amin dan Ma'mun disuruh datang ke istana. Apa kata Imam Malik? Al-ilmu ya'lu wa la yu'la alaih. Ilmu itu lebih tinggi. Kalau pengen belajar, datang ke sini. Anak seorang raja, seorang khalifah, Amin dan Ma'mun, diundang ke istana untuk ngajar, belum nggak mau. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Mohon maaf tadi keliru. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu mesti didatangi. Bukan ilmu yang mesti datang. Kalau kita ini sama-sama, pian ke sini, ulun ke sini. Artinya ulun kada datang ke rumah pian, kita sama-sama. Karena memang zamannya sudah jauh berbeda. Tapi Imam Malik punya prinsip, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Kenapa? Karena kalau ilmu itu harus didatangi, belum tentu yang didatangi itu butuh ilmu. Tapi kalau orang betul-betul ingin dapat ilmu, dia pasti datang. Dulu di daerah Alalak ada seorang tokoh yang bernama Guru Haji Arsyansah, dikenal orang dengan guru pembesar. Beliau khutbah maupun pengajian, beliau tidak mau menggunakan pengeras suara. Tidak mau, padahal pengeras suara ada. Apa kata beliau? Kalau pengen dengar, beparak. Kalau pengen mendengar, beparak. Beliau terkenal dengan prinsip khutbah Jumat tidak sah kecuali bahasa Arab. Masjidnya yang beliau bangun itu Masjid Su'ada Udarain, Alalak Selatan, RT 5. Waktu beliau masih hidup dan beliau menjadi ketua masjid, maka selama itu pula tidak pernah khutbah dengan bahasa Indonesia. Selalu bahasa Arab. Lalu ada yang mengusulin, gimana orang faham dengan khutbah kalau disampaikan dengan bahasa Arab, sementara jamaah bukan orang Arab. Maka beliau siasati, sebelum tiba waktu salat Jumat, ya, kurang lebih 1/4 jam, khatib dipersilahkan menerjemahkan isi khutbah yang akan disampaikan. Jadi kayak kultum, itu Masjid Su'ada Udarain. Waktu itu masih masjid bangunan dulu. Sekarang udah berubah, pengurusnya pun juga berubah.
dan sekarang udah tidak ada lagi yang berbahasa Arab. Tapi masa transisinya pemerintah memberikan sumbangan. Tapi beliau paham di balik sumbangan itu ada pesan. Ditolak mentah-mentah oleh beliau. Karena kalau kami sudah menerima sumbangan dari pemerintah, kami harus ada kompensasinya. Titipan dari pemerintah harus kami laksanakan dan kami tidak siap, maka ditolak. Jadi murni 100% adalah warga yang membangun. Setelah beliau meninggal dunia, ganti kepengurusan, lalu menerima sumbangan dari pemerintah, akhirnya diselang-seling. Minggu ini khutbah bahasa Indonesia, minggu berikutnya bahasa Arab. Dan ulun sempat, waktu itu masih kecil. Karena Haji Arsyiansah kebetulan merinabah. Jadi merinabah pakaian ulun sendiri. Waktu itu masih kecil. Beliau wafat tahun 1983. Nah, sampai pada akhirnya ketika masjid itu kemudian direhab total, kepengurusan kemudian pun berganti, akhirnya tidak ada lagi khutbah bahasa Arab. Tidak ada lagi khutbah bahasa Arab. Jadi, memang dalam madhab Syafi'i, rukun khutbah itu adalah berbahasa Arab. Alasannya apa? Rasulullah selalu khutbah bahasa Arab. Sahabat pun juga selalu khutbah dengan berbahasa Arab. Karena Rasul tak pernah khutbah kecuali berbahasa Arab, maka dalam madhab Syafi'i, khutbah dalam bahasa Arab itu menjadi bagian dari syarat sahnya khutbah. Lalu bagaimana dengan ulama-ulama Syafi'i sekarang? Mereka mensiasati. Yang penting 5 rukun itu yang harus bahasa Arab. Aswad, alif, alhamdulillah, sod, salawat, kemudian waw, wasiat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah, itu kan wasiat dengan bahasa Arab. Kemudian alif, ayat Al-Quran, lalu doa. Dalam madhab Asy-Syafi'i, ulama-ulama sekarang mensiasati. Cuman mereka yang masih kental sekali dengan fikih Syafi'inya, kalau sudah umpama alhamdulillah bahasa Arab, salawatnya bahasa Arab, kemudian wasiat yang singkat bahasa Arab, lalu diselingi dengan bahasa Indonesia, ketika dianggap terlalu panjang, maka antara rukun ke rukun itu dianggap putus. Lalu sebelum mengakhiri khutbah pertama, diulangi lagi rukunnya. Coba pian perhatikan kalau sholat di masjid-masjid yang secara fikih bermadhab Syafi'i. Diulangi lagi. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Rasulillah, amma ba'du fa ibadallah, usik nafsi wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Setelah baca ayat Quran, baru duduk, kemudian berdiri lagi khutbah kedua, dan khutbah keduanya murni bahasa Arab. Itu kalau ingin kita mengetahui menelusurinya seperti itu. Kalau di Masjid Muhammadiyah, ya memang ya seperti apa yang kita lihat, tidak terlalu mempersoalkan ya. Mau bahasa Indonesia maupun bahasa Arab tak terlalu mempersoalkan. Tapi kalau yang menerapkan fikih bermadhab Syafi'i seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat buat ulun dan buat kita semua. Jika ada salah hilapnya mohon maaf sebesar-besarnya. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.